Pemirsa, Richard Eliezer dituntut 12 tahun penjara, merasa tak terima pengunjung sidang berteriak hingga membuat kericuhan di ruang sidang. Pengunjung sidang yang didominasi emak-emak penggemar Eliezer ini berteriak dan membuat pihak keamanan kewalahan usai jaksa penuntut umum menuntut Richard Eliezer dengan hukuman penjara 12 tahun. Tidak hanya itu, mereka menuding jaksa mendapat uang atas tuntutan yang diberikan kepada Eliezer. Akibat kericuan ini, pemirsa, hakim menskor sidang dan meminta petugas keamanan mengeluarkan para pengunjung yang berteriak. Jaksa menuntut Richard Eliezer dengan hukuman 12 tahun penjara karena menjadi eksekutor yang menghilangkan nyawa Yosua. Tindakan Richard menimbulkan keresahan dan kegaduhan yang meluas di masyarakat. Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang memeriksa dan mengadili perkara atas nama terdakwa Richard Eliezer Pudium Lumiu memutuskan: 1. Menyatakan terdakwa Richard Eliezer Pudium Lumiu dengan identitas tersebut di atas terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana merampas nyawa orang secara bersama-sama sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan primer melanggar pasal 340 junto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP pidana. 2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Richard Eliezer Pudium Lumiu dengan pidana penjara selama 12 tahun dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan, dipotong masa penangkapan. Mohon kepada para pengunjung untuk tetap tenang. Mohon kepada pengunjung untuk tetap tenang. Tolong hargai persidangan ini. Silakan lanjutkan. Menyatakan barang bukti berupa berdasarkan surat penetapan Pengadilan Negeri Jambi nomor 636 tanggal 26 Juli 2002 dikembalikan kepada yang berhak, yaitu saksi Pera Mareta Simajuntak. Berdasarkan surat penetapan Pengadilan Jakarta Selatan dari nomor 1 sampai nomor 3 dikembalikan kepada JPU yang dipergunakan dalam perkara atas nama terdakwa Arif Rahman Arifin. Kepada para pengunjung mohon untuk tenang. Izin melanjutkan majelis. Berdasarkan surat penetapan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan nomor 1561 tanggal 10 Agustus 2022, barang bukti berupa angka 1 sampai dengan angka 3 dikembalikan kepada JPU untuk dipergunakan dalam perkara atas nama Arif Rahman, Baikuni Wibowo, Agus Nur Patria, Hendra Kurniawan, Irfan Widianto. Barang bukti. Saudara penuntut umum, tolong kita sidang dinyatakan diskors. Dituntut 12 tahun penjara oleh jaksa penuntut umum. Jauh lebih berat dari 3 terdakwa lainnya, Putri Chandrawati, Ricky Rizal, dan juga Kuat Ma'ruf. Dan untuk membahasnya sudah bergabung bersama iNews Profesor Gayus Lumbun, Hakim Agung 2011-2016. Selamat malam Profesor Gayus. Ya, selamat malam. Ya, Prof, tuntutan 8 tahun untuk Putri Chandrawati dan 12 tahun untuk Eliezer. Sudah sesuaikah menurut Profesor sendiri? Yang pertama, kalau saya harus mengomentari putusan untuk terdakwa Putri Chandrawati, ini lebih banyak saya perhatikan non-yuridis yang dikemukakan oleh JPU melalui tuntutannya. Jadi yuridisnya dianggap sama dengan Pak Sambo. Semua hampir lengkap ya, bahkan juntonya pun sama, subsidiaritasnya juga sama, yaitu 338 ya. Primernya 340, tetapi kenapa kemudian perkembangan yang diulas oleh jaksa lebih kepada
non yuridis, yaitu belum pernah dihukum, sopan dalam persidangan dan sebagainya. Kira-kira itu yang saya temukan yang mesti didalami lagi. Saya mempunyai pandangan secara yuridis memang terasa sekali bahwa orang yang menimbulkan peristiwa ini terjadi melalui teleponnya kepada suaminya. Suaminya dihubungin, dikatakan bahwa ada kekerasan seksual yang nanti akan saya ceritakan di Jakarta saja. Ini membuat seorang yang bernama FS ini yang memiliki kewenangan yang luas sebagai jabatannya akan timbul kemarahan luar biasa, dan ini sangat personal ya, bagaimana sifat masing-masing orang berbeda. Kemudian ketika sampai di Jakarta dijelaskan lebih memuncak lagi dan terjadilah peristiwa itu, yang mana peristiwanya ini meminta dukungan anak buahnya, yang satu menolak, yang satu mengabulkan untuk melakukan. Ini yang terjadi. Lalu kalau kita melihat status Eliezer sendiri kan sebagai justice kolaborator, disebut-sebut sebagai faktor yang seharusnya meringankan hukuman. Lalu mengapa Eliezer dituntut lebih tinggi dari Putri Chandrawati? Kita harus menarik semua kesimpulan ini secara luas. Yang pertama, mengharapkan ringan, bahkan disebutkan di aturan itu atau di Undang-Undang LPSK, diberi perlindungan yang diperlukan untuk keselamatannya karena menjadi JC. Kemudian dihukum percobaan, bahkan nggak bisa masuk penjara. Kalaupun dihukum yang teringan dibanding terdakwa lainnya, ini benar. Di satu sisi, status JC yang bukan orang yang pengungkap fakta, ini istilah ini seringkali mengusik saya. Yang mau fakta itu memang keluarga saksi, saksi korban, yaitu karena peti ini tidak mau ditutup, dia buka. Nah itu pengungkap fakta yang asli. Kalau JC itu bekerja sama, berkolaborasi, ya bahasanya pun jelas. Hal ini kan hukum baru buat Indonesia ini, kasusnya pun belum banyak. Kasus JC ini paling 5. Masih diwarnai dengan tipikor, tidak pidum atau pidana umum. Karena apa? Hal ini diatur dalam hukum sebagai sebutan transplantasi hukum yang ditangkok dari negara lain dan sistem yang lain tentang tipikor dari Amerika Serikat. Maka syaratnya adalah mengembalikan kerugian negara sebanyak-banyaknya, menelusuri aliran uang dalam bentuk money laundering. Kalau berjasa dia bisa tidak dihukum, hanya percobaan saja. Nah, tapi Eliezer ini nanti itu diukur, tapi dua kedudukan. Yang satu berperan sebagai JC, ya tadi fasilitasnya. Tapi dia juga punya deliktum namanya, punya beban perbuatannya yang diancam hukuman. Apa itu? Yaitu menerima perintah untuk menembak. Disebut perintah jabatan di pasal 51 ayat 1. Ayat 2-nya itu tegas mengatur. Itu tidak berlaku bagi orang itu kalau perintahnya ini bukan perintah yang sah. Karena ini menyimpang, dan ini perintah yang menyimpang. Nah kalau perintah menyimpang dia tidak dapat apa-apa untuk penghapusan maupun dari pemaafan tidak bisa diberikan. Karena memang perintahnya itu bukan perintah sebagaimana mestinya. Nah ini yang perlu diungkap, supaya publik tahu ya, tidak publik lalu mengagung keadilan sosialnya. Ada keadilan hukum yang perlu saya ungkapkan malam hari ini. Berarti memang kurang lebih karena Richard Eliezer ini melakukan penembakan, walaupun mungkin banyak pihak menilai Putri Chandrawati otak di balik penembakan itu sendiri. Bisa Putri, bisa juga Sambo sendiri, kita tidak bisa memastikan, atau kedua-duanya. Ini pertanyaan terakhir Prof, tentunya ini masih tuntutan, keputusan akhir ada di Majelis Hakim. Melihat jalannya sidang sejauh ini, analisa Anda, mungkinkah Hakim menjatuhkan vonis lebih berat kepada Sambo dan Putri Chandrawati nantinya? Sangat mungkin lebih berat, dan juga sangat dimungkinkan untuk kurang. Kenapa bisa kurang? Ada konsep yang bernama satu konsep perintah yang salah itu menjadikan misbruik van recht, artinya penyimpangan di perintah. Baik, kita tentu masih menunggu keputusan akhir ada di Majelis Hakim. Terima kasih Profesor Gayus Lumbun, Hakim Agung 2011-2016 sudah bergabung bersama iNews.